sudah siap semuanya ya. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu sampai kita hari ini pada hadis yang ke-23. Al-Hadis Al-Thalithu wal-Ashruna, hadis yang ke-23. Kita baca dulu. Bismillah. Al-Hadits Al-Thalithu wal-Ashruna, hadis yang ke-23. An Abi Malik, dari Abu Malik Al-Haris ibn Asim, Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru syatrul imani. At-tuhuru, bersuci itu. At-tuhuru, bersuci itu. Syatrul imani, bagian dari iman. Bagian dari iman. Bersuci itu syatrul imani, bagian dari iman. Walhamdulillahi, dan ucapan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah ya, kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, hanya bagi Allah. Tamla'u, memenuhi, al-mizana, mizan. Tamla'ul mizan, memenuhi mizan, timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillahi, wa subhanallahi, dan kalimat subhanallahi, walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, kalimat tasbih dan kalimat tahmid ya. Subhanallah, kalimat tasbih yang artinya maha suci Allah, dan alhamdulillah, kalimat tahmid. Tamla'ani, keduanya memenuhi. Tamla'ani, keduanya memenuhi. Atau tamla'u, memenuhi.
ma bainas samai wal ardi. Ma baina antara as-samai wal ardi, langit dan bumi. Memenuhi apa yang atau memenuhi ruang bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Wassalatu, dan salat itu nurun, cahaya, nur. Wassadaqatu, dan sadaqah itu burhanun, burhan, bukti. Burhanun, burhan. Burhan itu bukti yang jelas, yang nyata. Wasabru, dan sabar itu diaun, sinar. Diaun, sinar. Sinar itu sama cahaya apa bedanya ya dia? Kalau nur itu cahaya yang yang terang, yang tidak mengandung panas. Jadi seperti bulan. Kalau bulan itu, kalau lagi terang bulan, kita diri di lapangan, panas nggak Bu? Adem ya Bu ya? Kalau matahari bercahaya juga, tapi cahayanya panas kan Bu? Cahayanya tajam. Nah, kalau kita diri di lapangan, dengan adanya sinar matahari panas. Nah, itu namanya dia. Kalau nur seperti cahaya bulan. Ya, cahayanya tidak terlalu, ya tidak kuat, maksudnya tidak tajam. Kalau dia itu bisa membakar, tajam. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an itu hujjatun, hujjah. Hujjah itu alasan. Hujjah itu alasan. Laka, untuk keselamatanmu. Laka, untuk keselamatanmu. Kalau hujjatun laka berarti hujjah yang menyelamatkan, hujjah yang baik, yang akan menyelamatkan, membela. Hujjatun laka, hujjah yang akan menyelamatkanmu, yang membela. Atau alaika, yang membuat binasa kepadamu, yang membinasakanmu, yang mencelakakanmu. Jadi hujjatun laka atau hujjatun alaika. Kalau hujjatun laka berarti hujjah, alasan yang membuat selamat. Kalau hujjatun alaika berarti alasan yang membuat celaka. Nah, jadi di antara dua sisi itu Al-Quran bisa membuat manusia jadi selamat, bisa membuat manusia jadi celaka. Kemudian kullun nasi, setiap manusia. Kullun nasi, setiap manusia, semua manusia. Yagdu, berada di pagi hari, artinya memulai harinya setiap hari. Yagdu, berada di pagi hari, memulai harinya.
Fabai'un nafsahu. Fabai'un nafsahu, maka bai'un nafsahu, ia menggadaikan dirinya atau dirinya tergadai. Ya, bai' itu artinya menjual, penjual. Bai'un nafsahu, dia tergadai dirinya. Artinya setiap pagi, di pagi hari manusia itu punya tugas yang harus dia jalankan, yang kalau dia jalankan berarti dia selamat, bebas dari tanggung jawab dan tuntutan. Kalau dia tidak jalankan atau lalai atau kurang sempurna, maka dia akan dituntut dan akan binasa. Nah, maka famu'tiquha, maka ada yang membebaskan dirinya. Famu'tiquha, maka ada yang membebaskan dirinya. Dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari ketergadaian atau tanggung jawab tuntutan yang harus dia jalankan dengan menjalankan secara sungguh-sungguh. Atau mubikuha, ada yang mencelakakan dirinya, menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Ya, setiap hari itu manusia punya tugas yang harus dia lakukan, yaitu berusaha untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab yang akan menuntutnya nanti. Kita punya kewajiban yang harus kita jalankan, yang kalau kita jalankan dalam sehari ini berarti kita telah membebaskan diri kita dari tanggung jawab, dari tuntutan. Kalau kita tidak menjalankan berarti kita mencelakakan atau menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Nah, hadis yang ke-23 tadi sebutkan. Hadis ini dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, ini kita tidak membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini, menurut hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang di dalamnya tercakup sebagian dari din, bahkan ada yang mengatakan di dalamnya terkandung penjelasan dari keseluruhan dinul Islam. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani. Bersuci itu adalah bagian dari iman. Nah, di sini para ulama menjelaskan beberapa penjelasan tentang kalimat ini. At-tuhuru dijelaskan sebagai perbuatan bersuci yang dilakukan oleh seorang muslim, yang meliputi nanti biasanya bersuci dalam sehari-hari kita. Kita kalau bersuci itu apa bentuk bersuci yang kita lakukan dari hadas, Pak? Ya, mandi dan wudu. Nah, walaupun ada yang menjelaskan bersuci di sini mencakup keseluruhan bagian dari bersuci, termasuk bersuci dari
kotoran-kotoran maknawi. Apa kotoran maknawi itu? Kotoran yang tidak kelihatan berupa dosa-dosa, dan bersuci dari yang disebut dengan taharatul hissi, bersuci dari atau dengan sesuatu yang kelihatan, sarananya kelihatan, kotorannya kelihatan, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Nah, baik kewajiban atau baik bersuci yang sifatnya maknawi, yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara menjauhkan diri dari dosa dan melakukan taubat serta istighfar kepada Allah, maupun bersuci yang sifatnya kelihatan seperti melakukan wudhu dan mandi untuk menghilangkan hadas dan membersihkan najis-najis, kotoran-kotoran yang ada pada diri kita atau pada tempat kita atau sarana yang kita gunakan. Ini semuanya adalah bagian dari iman. Jadi orang yang senang untuk bersuci, baik bersuci dari kotoran dosa maupun bersuci dari kotoran-kotoran yang kelihatan, itu menunjukkan orang tersebut memiliki keimanan atau bagian dari iman. Atau ada yang menjelaskan para ulama, at-tuhuru di sini adalah maksudnya berwudu, dan al-imani di sini maksudnya adalah salat. Sehingga wudu itu adalah bagian yang tidak bisa terpisah dari salat, karena tidak akan diterima dan tidak sah salat orang yang tidak berwudu terlebih dahulu. Karena wudu atau suci dari hadas, mensucikan hadas, adalah bagian dari syarat sahnya salat. Sehingga iman itu di dalam Al-Quran Allah menyebut kata iman yang artinya salat. Ya, ketika Allah bilang apa? Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat dalam ayat tersebut. Sehingga para ulama ada yang mengartikan iman di sini adalah salat, dan at-tuhuru bersuci di sini adalah wudu. Ya. Kedua-duanya saling melengkapi. Baik yang mengartikan bersuci secara umum adalah bagian dari iman, artinya orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, ya akan mencintai kesucian, akan senantiasa berusaha untuk mensucikan dirinya baik dari kotoran batiniyah berupa dosa maupun kotoran-kotoran hissiyah berupa hadas dan najis. Jadi bersuci itu adalah bagian dari iman. Karena iman itu kan memiliki banyak cabang yang berupa amalan lisan maupun amalan badan serta amalan hati. Ya, sehingga perbuatan bersuci yang dilakukan oleh seorang itu adalah bagian dari cabang keimanan yang menjadi penyempurna keimanan, bahkan menjadi syarat dari keimanan. Kemudian walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah, ucapan tahmid yaitu kalimat alhamdulillah, tamla'ul mizana, memenuhi mizan. Mizan itu apa? Timbangan amal. Nah, dalam hadis ini kita diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa amalan manusia nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di mizanul amal, timbangan amal di akhirat nanti, yaitu di hari kiamat.
Sehingga salah satu nama dari hari kiamat itu adalah Yaumul Mizan, hari di mana amalan-amalan manusia ditimbang oleh Allah, yang baik dan yang buruknya. Jadi yang baik dan yang buruk akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang timbangan amalan baiknya lebih berat, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang menyenangkan, yaitu di surga. Yang amalan buruknya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, kata Allah. Faman ya'mal faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi fa amma man saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya keburukannya ketika ditimbang lebih berat dari kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dikembalikan, akan ditempatkan oleh Allah di hawiyah, neraka hawiyah. Nah, jadi ada mizan nanti yang akan ditegakkan oleh Allah di hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan kita. Nah, salah satu amalan yang sangat berat dan yang sangat besar faidahnya untuk memberatkan timbangan amal kita di akhirat adalah zikir-zikir harian yang kita ucapkan, terutama kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di sini kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini faidahnya sangat besar, bahkan bisa memenuhi timbangan amalan kita, bisa memberatkan timbangan amalan kita nanti di akhirat. Kan? Jangan malas untuk berzikir. Ya, dengan kalimat-kalimat yang ringan, insya Allah akan memberatkan timbangan amalan kita nanti di akhirat. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat zikir, yaitu subhanallah yang disebut dengan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan, dari segala kekurangan yang menyatakan atau berarti menyatakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, itu tamla'ani au tamla'u ma bainas sama wal ard. Keduanya memenuhi, atau perawi di sini menyebutkan kalimat tamla'ani atau tamla'u. Kalimatnya tamla'ani, keduanya memenuhi, atau tamla'u memenuhi ma bainas sama'i wal ard, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya. Ini menunjukkan besarnya pahala faidah dari kalimat yang tadi disebutkan, yaitu subhanallah walhamdulillah. Di kalimat subhanallah walhamdulillah itu digambarkan oleh Rasulullah SAW memenuhi ruang antara langit dan bumi, saking besar-besarnya faidah keutamaan dari dua zikir ini. Kemudian wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya, kata Rasulullah SAW. Ya, salat itu adalah cahaya yang akan menerangi diri seseorang baik. Cahaya ini akan menjadi cahaya, salat ini akan menjadi cahaya di dalam hati manusia atau di wajahnya nanti. Jadi orang yang sering salat, insya Allah hatinya akan bercahaya. Allah akan menambahkan, Allah akan memasukkan cahaya hidayah ke dalam hatinya, sehingga dia akan
memahami atau bisa melihat antara yang baik dan yang buruk, bisa mengenali antara yang munkar dan yang ma'ruf. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar, karena orang yang menjalankan salat dengan benar, Allah akan berikan cahaya di dalam hatinya yang membuat dia bisa mengenali secara pasti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan. Juga akan menjadi cahaya di wajahnya. Orang yang sering sholat kelihatan wajahnya. Ini di dunia ya. Di dunia udah kelihatan belum orang yang sering sholat, orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya, kelihatan mukanya, adem katanya mah. Ya, mungkin dari kulkas. Iya, adem gitu ya. Karena dia akan diberikan cahaya oleh Allah di wajah. Apalagi nanti di hari kiamat, betul-betul cahaya itu akan memancar dari wajahnya, dari orang yang menjalankan sholat. Maka sholat itu adalah cahaya yang akan menerangi hati dan diri seseorang. Ya, gimana Bu? Kalau kita hidup terus nggak ada cahayanya, ya gelap. Kita hidup terus nggak sholat, seperti orang yang berjalan di kegelapan tanpa cahaya. Makanya sholatmu jangan ditinggalin. Apapun keadaannya, sholatmu tidak boleh ditinggalkan. Yang boleh meninggalkan sholat itu hanya yang hilang akalnya dan anak kecil yang belum balik, itu yang boleh nggak sholat. Selebihnya mah sholat harus wajib dijalankan tanpa ada kebolehan untuk meninggalkan. Terus sakit tetap harus sholat selama akalnya masih berfungsi. Kecuali anak kecil yang belum balik, ya kalau dia nggak sholat nggak dosa. Atau orang yang akalnya sudah tidak berfungsi, dia pingsan, dia koma, atau dia gila. Makanya kalau ada orang yang masih bisa jalan, masih bisa kerja, masih bisa ngomong, masih kenal duit, bisa bedain duit 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, berarti akalnya masih gimana tuh? Kalau ada orang yang masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana, bisa kerja, terus nggak sholat, padahal dia bukan anak kecil, berarti kemungkinannya cuma satu. Nanti dia akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, alias gila. Ya, kalau ada orang udah dewasa nggak mau sholat, orang gila gitu. Karena tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Yang boleh tidak sholat itu cuma anak kecil yang belum balik, sama orang yang sudah tidak berfungsi akalnya, tidak berakal, alias gila. Sakit, kalau akalnya masih bisa berfungsi tetap harus sholat. Walaupun sudah tidak bisa bergerak, tetap harus sholat. Ya. Berarti sekarang banyak orang gila, Bu. Ya biarin orang-orang mah. Mudah-mudahan Allah sadarkan, kita memohon kepada Allah agar kita dijaga, diberikan selalu hidayah, taufik oleh Allah untuk menjaga sholat kita. Mudah-mudahan kita berkewajiban untuk mencontohkan, memberitahukan kepada yang belum tahu. Kemudian wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, bukti nyata. Bukti apa? Sedekah itu adalah bukti dari adanya keimanan dalam hati kita. Karena sedekah itu kalau dia tidak beriman, maka akan berat untuk melakukan sedekah.
Atau kalaupun dia sedekah, kalau tidak ada iman, dia ada orientasi atau ada tujuan lain biasanya. Motivasinya bukan karena Allah, tapi ada tujuan lain. Kalau dia tidak beriman, sedekah itu adalah bukti keimanan. Wasabru diya'un, dan sabar itu adalah cahaya yang akan menjaga dari keburukan-keburukan. Ya, sabar itu kan ya kayak gini Bu. Kalau kita berdiri kemudian di depan kita ada api atau ada sesuatu yang bisa menjaga kita. Kalau ada keburukan yang akan mendekati, terbakar nggak? Kalau ada keburukan mendekati kita, dia akan terbakar dengan perisai itu, dengan cahaya yang membakar. Sabar itu adalah cahaya yang akan menjaga, memperisai kita dari keburukan-keburukan. Kita ingin melakukan keburukan, ada maksiat yang terlintas pada diri kita, kemudian kita sabar, insya Allah akan selamat. Ya, ada keburukan yang ingin kita lakukan, kita sabar, insya Allah akan selamat dengan kesabaran itu. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu adalah hujjah, akan menjadi alasan nanti di hadapan Allah, baik alasan yang akan membuat kita selamat di hadapan Allah dan atau yang akan membuat kita celaka di hadapan Allah nanti. Makanya orang-orang yang membaca Al-Quran kita itu di antara dua sisi yang kalau kita bisa menjaga Al-Quran ini dengan baik, yaitu mempelajari Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan harian yang wajib kita baca, kemudian kita pelajari, kita pahami kandungannya dan kita amalkan, maka Al-Quran ini akan menjadi hujjah lana, akan menjadi hujjah yang akan membuat kita selamat di hadapan Allah. Namun kalau ada Al-Quran yang kita tidak mau pelajari, tidak mau baca, tidak mau pahami dan tidak diamalkan, maka Al-Quran akan menjadi hujjah untuk membuat kita celaka di hadapan Allah nanti. Atau ada orang yang sudah membaca Quran, bahkan sudah hafal Quran, dia sudah menjadi hamilul Quran, pembawa Al-Quran pada dirinya, dia menghafal Quran, tapi dia tidak berusaha menjalankan hukum-hukum Al-Quran, bahkan perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia baca dan dia hafal dari Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi hujjah alaihi, hujjah yang akan mencelakakan dia di hadapan Allah nanti. Nah, kita mau pilih yang mana? Akan menjadikan hujjah itu sebagai Al-Quran sebagai hujjah yang menyelamatkan kita, atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan membuat kita celaka di hadapan Allah. Kemudian kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu di pagi hari dia terkena tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan, menjaga syariat Allah untuk dijalankan dalam kesehariannya. Maka dia seakan-akan orang yang tergadai dengan tuntutan syariat itu, dengan taklif yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia berusaha menjalankan apa yang Allah bebankan kepadanya berupa syariat tadi, maka dia sedang berusaha membebaskan dirinya dari kebinasaan. Maka dia akan terbebas, dia akan selamat di hadapan Allah. Namun kalau dia lalai, dia tidak berusaha menjalankan apa yang menjadi tuntutan Allah, maka di hari itu dia akan dituntut dan akan menjadi orang yang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Maka setiap hari kita harus
berusaha memperhatikan kehidupan kita, apakah kita ini dalam keseharian kita menjadi orang-orang yang berusaha membebaskan diri dari kebinasaan dengan berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang, atau kita malah menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan dengan lalai dari kewajiban-kewajiban Allah, atau tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung pada diri kita yang memilihnya. Mau milih mana? Milih selamat apa milih celaka? Pengennya mas selamat, kaki. Ya. Pengennya mas selamat. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selamat, ya. Menjadi orang-orang yang terbebas dari kebinasaan, dan Allah berikan taufik untuk kita menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Hanya sampai di sini, mungkin ada waktu beberapa menit ke depan. Jika ada yang ingin disampaikan, atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya untuk berbuat sabar dalam keimanan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sabar gitu ya. Gimana terus enggak mungkin iya, supaya sabar ya. Sabar itu tadi apa artinya? Kemarin kita membahas tentang sabar. Sabar itu mengekang diri kita. Sabar itu al-habsu, mengekang diri. Mengekang diri untuk apa? Untuk tidak mengikuti hawa nafsu, keinginan nafsu. Namanya sabar. Maka untuk bisa menjadi orang-orang yang sabar, karena untuk menjadi orang yang sabar itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya? Ibu-ibu atau bapak-bapak atau kita pengen nggak sih jadi orang sabar, Bu? Kata anak-anak, katanya sabar, orang sabar itu disayang Tuhan katanya. Kalau anak-anak bilang gitu ya, Bi. Sebetulnya benar. Nah, maka agar kita menjadi orang-orang yang sabar, yang pertama, ya, sabar itu adalah amalan yang inti amalannya lebih kepada amalan hati. Sabar itu ya, Bu ya. Karena ada orang yang saya nggak sabar orangnya gitu. Lisannya sabar, tapi kadang hati kita, perbuatan kita nggak sabar. Nah, maka kalau dia satu amalan yang merupakan bagian dari iman, nah manusia itu tidak bisa beramal pada hakikatnya kecuali dengan pertolongan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Coba sholat, umpamanya sholat itu amalan ya Pak. Bisa sholat ya kalau tidak dengan pertolongan Allah? Nggak bisa. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, diberikan hidayah, taufik, kemudian diberikan kemampuan, disehatkan badan kita, nah, itu nggak bisa. Puasa, bisa nggak kita puasa tanpa pertolongan Allah? Nggak bisa. Ya. Sedekah juga nggak bisa. Pokoknya semua amalan tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan taufik, hidayah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, kalau kita ingin melakukan suatu amalan, ingin menjadi orang-orang yang bisa menjalankan amalan itu, kita harus memohon pertolongan kepada Allah, doa sama Allah. Ya, doa minta ditambahkan iman, doa minta ditambahkan hidayah, doa minta disabarkan biar jadi orang sabar. Boleh nggak Bu? Iya, memang harus satu. Ya, jadi nanti kalau kita ingin jadi orang yang sabar, tambah doanya berarti apa ya? Tambah doanya apa? Ya Allah, jadikan saya orang yang sabar. Jadikan saya orang yang sabar, itu doa. Nah terus gimana? Setelah kita mohon pertolongan kepada Allah, berdoa dan bertawakal kepada Allah, nah terus yang kedua apa kira-kira Bu? Yang kedua, ya jangan cuma doa, kan harus ada usaha, harus ada usaha, ada ikhtiar, usaha. Karena suatu kebiasaan atau suatu amalan itu, kalau kita tidak memaksakan diri, akan menjadi hal yang berat. Tapi kalau dia sudah terbiasa, dia akan menjadi sesuatu yang ringan, bahkan menjadi akhlak kita nanti. Jadi kita harus berusaha. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Jadi ada usaha dulu. Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan nanti dia orang yang bersabar. Harus berusaha melatih diri untuk bisa sabar. Harus berusaha untuk membiasakan diri agar bisa sabar. Jadi latihan, ada riyadhah, ada latihan. Ya. Mau dilatih Bu? Ya, setiap hari kita diberikan latihan oleh Allah untuk bersabar, kan? Ada nggak latihan-latihan dari Allah? Keadaan-keadaan sehari-hari kita tuh ada kadang-kadang yang melatih kita untuk bersabar. Ya. Ada suami ngeselin, nah ini latihan, kita bisa sabar kan? Nah, uang belanja telat dikasihnya, ini latihan, kita sabar kan? Ya, anak bandel, kadang anak, nah, itu latihan sabar, dan harus dilatih kesabaran. Ya, dilatih, dibiasakan, insya Allah. Kalau sudah dibiasakan, pasti Allah akan memberikan kesabaran itu kepada kita. Jadi yang pertama tadi, minta sama Allah dengan berdoa dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, dilatih, dibiasakan kesabaran itu, berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Nah, untuk menambah motivasi atau semangat kita agar kita lebih berusaha untuk jadi orang yang sabar, kita harus memahami ilmu tentang sabar atau mengetahui faedah-faedah sabar. Ingat Bu, kalau kita
menjadi orang-orang yang sabar, besar faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan faedah yang sangat banyak dan besar kepada kita. Di antaranya apa? Sabar itu akan menjadi pembuka pintu dari pintu-pintu pertolongan Allah. Ya, kalau kita bersabar, kita membiasakan diri jadi orang yang sabar, Allah akan memberikan pertolongan kepada permasalahan-permasalahan kita. Kan salah satu pintu sarana untuk kita mendapatkan pertolongan Allah adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar. Terus apalagi umpamanya sabar itu akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian apalagi? Orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya oleh Allah tanpa batas, tanpa hisab. Nah, kemudian apalagi? Sabar itu akan menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan dan masih banyak faedah-faedah sabar yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang sabar, dan pengetahuan tentang ilmu sabar, faedah sabar itu akan membuat kita lebih bisa termotivasi dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar. Nah, kemudian terus selanjutnya apa? Selanjutnya berusaha untuk mencari perkumpulan atau bergaul dengan orang-orang yang memang bersabar. Ya, kita nih tadinya orang sabar banget. Nah, ibu-ibu tadinya orangnya sabar banget. Terus kumpul sama orang-orang yang nggak sabaran, orang-orang pemarah gitu. Ketularan ya Bu? Ketularan. Yang tadinya pendiam banget juga kalau kumpulnya sama orang-orang yang ini lama-lama ke bawah. Jadi perhatikan pergaulan kita. Kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang nggak sabar, yang marah-marah mulu kerjaannya, yang ya nanti kita pun akan ke bawah. Jadi coba cari teman yang sabar, yang tenang, insya Allah kita akan terbawa, terjaga. Jadi perhatikan pergaulan kita, karena pergaulan itu mempengaruhi. Jadi kata Nabi, seseorang itu al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu ya sesuai dengan agama temannya, gimana temannya pokoknya gitu ya. Nah, jadi tadi apa-apa Bu? Pertama, mohon pertolongan Allah dengan doa dan tawakal. Yang kedua, latihan, usaha untuk bisa menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, tadi apa? Cari ilmu ya tentang sabar. Dan yang keempat, jaga pergaulan kita. Itu insya Allah menjadi tips mungkin agar kita bisa menjadi orang-orang yang disabarkan atau menjadi orang yang sabar. Iya. Berkaitan nggak atau ada korelasi dengan hadis Nabi Aksar Munafiki Ummati Pura-pura, ada kaitannya? Iya. Sebagian ulama menjelaskan tentang kalimat Al-Quran itu menjadi hujjah untuk menyelamatkanmu atau untuk membuatmu celaka. Itu sebagiannya menjelaskan bahwa ini terkait dengan hamilul Quran atau mungkin disebut dengan qurra dalam hadis yang lain. Qurra itu artinya orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, bahkan penghafal Al-Quran. Nah,
Jadi hadis yang tadi dibaca atau kalimat yang dibacakan dalam hadis tadi itu menjadi bayan atau penjelasan tafsir untuk apa yang tadi dibaca dalam hadis ini, yaitu salah satu orang yang akan celaka dengan Al-Quran adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi dia disebut munafik. Kenapa munafik? Karena apa yang dia baca, dia hafal berbeda dengan yang dia yakini dan dia amalkan. Nah, makanya Nabi mengatakan kebanyakan orang-orang munafik dari kalangan umatku adalah qurra, para pembaca atau para ahli-ahli Al-Quran. Karena tadi ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi kesehariannya, ucapan dan amalannya berbeda dengan apa yang dia hafal, dia baca dari Al-Quran, bahkan bertentangan, maka itulah kemunafikan. Al-Quran bilangnya jangan bohong, dia bohong. Al-Quran bilangnya jangan mencuri, dia mencuri. Al-Quran bilangnya begini, dia begitu. Nah, itu salah satu bentuk kemunafikan yang mungkin banyak terjadi di kalangan umat Rasulullah SAW, yang kalau itu dilakukan maka Al-Quran ini adalah hujjatun alaih, hujjah yang akan membuat dia celaka di hadapan Allah nanti. Nah, makanya kita berusaha berdoa kepada Allah agar Allah bimbing kita untuk bisa memahami Al-Quran kemudian menjalankan. Ya, makanya ngeri ya Bu ya, kalau ada kita belajar, kita baca Quran, tapi perbuatan kita, amalan kita bertentangan dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran nyuruh kita berbakti kepada orang tua, nyuruh kita berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara. Kita malah buruk perbuatan kita kepada tetangga, saudara kita. Malah kita durhaka kepada orang tua. Berarti itu bertentangan dengan Al-Quran yang kita baca. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin disampaikan? Iya Pak. Bagaimana Pak? Dalam Al-Quran itu sesuatu perbuatan itu adalah misalnya kita sesuai dengan kehendaknya dan memberi ampunan sesuai dengan kehendaknya. Kalau di situ maka bagaimana? Nah, salah satu yang harus kita yakini dari pelajaran tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala sesuatu itu tidak keluar
dari kehendak Allah. Semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Nah, terus bagaimana jika ada kalimat yang menyatakan Allah menyiksa, Allah memberikan ampunan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kehendak itu apa sih? Kehendak Allah itu ya keinginan, kemauan. Ya. Keinginan dan kemauan yang bisa kemudian dijalankan, bisa kemudian tidak dijalankan. Makanya kehendak itu biasanya ya sya'a dalam bahasa Arab, sya'a yasha itu digunakan untuk sesuatu yang akan, ya Allah akan mengampuni siapa yang, bagi siapa yang dikehendaki, dan akan mengazab bagi siapa yang dikehendaki. Berarti masih ada kemungkinan, masih ada potensi untuk terlaksana atau tidak terlaksana dua ini. Yu'adzibu man yasha, yaghfiru liman yasha, wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang dikehendaki, dan Allah berikan siksa, Allah siksa, Allah azab bagi yang Dia kehendaki. Nah, jadi segala sesuatu itu memang berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kalimat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha nanti ada penjelasan tentang salah satu keyakinan dari ahlu sunnah, ya salah satu keyakinan dari ahlu sunnah atau aqidah ahlu sunnah adalah mereka meyakini bahwa manusia yang berdosa selain dosa syirik, manusia yang berdosa selain dosa syirik, ketika mereka nanti dihadapkan kepada Allah, maka dia keadaannya tahta masyiatillah, ada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, maka diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk diazab, maka diazab. Jadi tahta masyiatillah, sebagaimana Allah mengatakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka selain dosa syirik, ketika seseorang itu meninggal, ya selain dosa syirik, maka dia akan berada di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini salah satu keyakinan yang harus diyakini oleh ahlu sunnah. Berbeda dengan kelompok lain, yaitu kelompok Khawarij umpamanya. Mereka mengatakan ya orang yang berdosa kemudian mati menghadap Allah, dia akan kekal di neraka. Ya, kemudian Murji'ah beda lagi, orang yang berdosa apapun, ya kalau dia mati pasti Allah akan ampuni, gitu kan. Tapi bagi ahli sunnah, mereka meyakini Allah memiliki satu sifat, yaitu akan mengampuni orang yang dikehendaki atau mengazab orang yang dikehendaki. Namun bagaimana kehendak Allah itu seperti apa? Ya kehendak Allah, keinginan Allah yang Allah akan jalankan nanti. Namun untuk perkara, ya, untuk perkara diampuni dan diazabnya seseorang atas dosa, ini termasuk masyiah atau kehendak syar'iyah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak syar'iyah.
Artinya kehendak yang berkaitan dengan syariat, dengan amalan manusia, dengan ketetapan syariat Allah, aturan Allah. Atau singkatnya, salah satu yang mungkin bisa kita ambil faedah adalah Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki dan mengazab bagi siapa yang dikehendaki. Nah, kehendak Allah itu nanti kemungkinan akan berkaitan dengan sebab syar'iyah. Jadi Allah akan ampuni seseorang. Mungkin ada seseorang yang ketika menghadap Allah membawa dosa, diampuni oleh Allah dosanya karena mungkin ada amalan yang menjadi penyebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya ini umpamanya ada kisah seorang pelacur yang kemudian memberi minum binatang, ya, yang amalnya ini, ya, perbuatannya ini membuat Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah diampuni dosanya karena satu amalan yang dia lakukan. Jadi kehendak Allah atas ampunan dan azab itu terkadang berhubungan dengan amalan penyebab yang dilakukan oleh manusia atas ampunan dan azab itu. Mungkin itu singkatnya penjelasan. Dosa syirik itu kalau sebelum meninggal dia minta ampun itu tidak terbawa akhirat. Ya. Bagaimana jika dosa syirik sempat ditaubati sebelum meninggal dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni dosa syirik itu jika dia ditaubati dengan taubatan nasuha sebelum meninggal. Karena Allah yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa termasuk syirik, iya. Semua dosa ketika ditaubati sebelum meninggal dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosanya termasuk syirik. Jadi yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni kalau dia tidak ditaubati sebelum meninggal. Karena orang yang melakukan kesyirikan berarti dia meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Ya. Jadi posisinya mungkin Mijan tadi ya, keputusan dari Mijan itu barangkali ya, posisi kehendak Allah tadi memberikan pembalasan tadi barangkali ya, baik dan buruk terhadap perbuatan. Karena kan setiap jiwa itu kan sudah melakukan perjanjian awal yang sudah kita tahu dan kita yang menjalani hidup. Kira-kira begitu kan saya. Iya. Salah satu ketetapan yang memang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran terkait surga dan azab atau kenikmatan dan azab yang akan Allah berikan di akhirat adalah terkait dengan amal mana yang lebih berat timbangannya. Itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Amal baik yang lebih berat akan diberikan surga, amal yang buruk yang lebih berat akan diberikan neraka oleh Allah. Ini ketentuan dasar atau awal seperti itu. Adapun terkait masyiah Allah, kehendak Allah, nah itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena itu salah satu perbuatan Allah yang memang tidak bisa dibahas oleh manusia dan tidak bisa ditanya. Ya, Allah itu la yus'alu. Ya, Allah itu tidak boleh dan tidak bisa ditanya kenapa, kemudian bagaimana Allah melakukan ini. Perbuatan Allah hanya Allah yang Maha mengetahui bagaimana dan apanya. Namun manusia hanya bisa berusaha. Ya, salah satu indikasi
akan dikehendakinya manusia untuk diberikan ampunan adalah adanya amal yang membuat Allah berkehendak memberikan ampunan kepadanya, seperti contoh dari hadis yang menceritakan diampuninya pelacur tadi atas dosa-dosanya karena satu amalan, yaitu memberikan kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh lain orang-orang yang diampuni. Di dalam hadis Nabi disebutkan contoh-contoh orang-orang yang diampuni dosanya karena satu amalan yang dia lakukan. Ini salah satu mungkin bisa kita bilang kehendak Allah itu, jika kehendaknya bersifat syar'i tadi, bisa jadi terkait dengan sebab seperti tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ampunan, bukan orang-orang yang dikehendaki diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.